Halo semua, kembali lagi bersama saya Dian Tirta. Saya Nur Setiawan. Dan saya akan membahas tentang kebudayaan. Apa sih itu budaya? Apa sih budaya itu, Bi? Budaya itu suatu cara hidup yang berkembang untuk dan diteruskan kepada generasi secara turun-temurun. Jadi misalkan kalau nenek lu dulu pernah membaca sawo dengan kerbau, nah sampai sekarang itu ada, berarti itu adalah salah satu budaya. Jadi budaya itu ya nenek lu dulu ngelakuin, nah sekarang diwariskan kepada cucunya, itu budaya. Dan budaya di Indonesia itu kan sangat banyak dan sangat luas. Dan pandangan kamu tentang budaya di Indonesia sekarang? Sangat bersyukur karena budaya di Indonesia masih sekarang itu masih ada. Jadi masih terawat dan intinya jadi belum ada yang punah lah. Tapi saya juga prihatin dengan generasi penerus sekarang sih. Saya juga prihatin. Dulu kan sempat kadang-kadang Reok Ponorogo diambil sama Malaysia itu. Nah itu ya itu lagi kembali kepada kita. Jangan sampai lupa terhadap budaya kita sendiri. Karena semakin kamu lupa terhadap budaya kita sendiri, ya negara kita akan semakin menjadi miskin. Kenapa miskin? Karena itu tadi, satu, kita udah gak punya budaya. Apa yang kita banggakan terhadap luar negeri? Kita udah gak punya adat istiadat. Apa yang kita mau tunjukkan kepada orang luar negeri? Apalagi nanti masalah kecerdasan orang pun juga beda-beda. Apa yang kita mau tunjukkan? Jadi jangan sampai lo terpengaruh banget dengan kehidupan luar negeri. Dulu kalau budaya Reok Ponorogo sempat digadang-gadang miliknya Malaysia, kita marah. Tapi kalau kita tidak memperjuangkan, apalagi kalau tidak kembali meneruskan, itu semua budaya Indonesia akan hilang. Jadi untuk generasi yang melihat ini, tolong teruskan tentang budaya Indonesia, jangan budaya luar negeri aja yang diteruskan, di budaya Indonesia juga diteruskan. Dan pendapat lu tentang generasi sekarang yang sudah melupakan budaya-budaya itu gimana? Kenapa kok dia itu bisa melupakan tuh, kenapa? Karena teknologi sekarang udah canggih. Semakin adanya kecanggihan teknologi, informasi apapun udah masuk. Dan apalagi generasi sekarang ya fast dan sangat cepat. Generasi sekarang ketika menerima informasi tidak disaring dengan matang-matang, tapi langsung dicerna. Jadi akhirnya sesuatu yang entah itu hoax, entah itu benar atau salah, jadi mereka nggak tahu. Referensinya cuman dari berita ini, akhirnya bikin akhirnya jadi hoax. Jadi generasi sekarang saya cuma bisa bilang, tolonglah suatu informasi harus disaring dengan matang. Dan kalau lo punya budaya yang ada di daerah lo masing-masing, tolong itu pertahanin, karena itu suatu saat akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi generasi berikutnya. Soalnya berkembangnya teknologi kan berkembangnya pesat juga, budaya yang ada di luar negeri masuk. Kita aja sudah melihat banyak tarian modern yang ada di luar negeri, musik-musik modern yang ada di luar negeri. Sedangkan musik Indonesia aja jarang yang menyaksikan atau mendengarkan. Kenapa kok harus luar negeri, padahal Indonesia juga ada dan bagus-bagus itu. Ya itu tadi, jangan sampai lo ngejat sesuatu yang menurut lo kurang bagus. Ya tolonglah hormati, tolong kamu hargai. Jadi supaya nanti suatu saat apabila ia bisa berkembang dengan pesat, lo pasti akan bangga. Contohnya gini, penyanyi misalkan yang sekarang bertengger di luar negeri, contohnya kayak seperti penyanyi Agnes Monica, terus contohnya kayak penyanyi dari Niki, judulnya Luz itu mereka adalah orang Indonesia tapi udah bertengger di kancah internasional. Siapa sih yang nggak bangga dengan penyanyi seperti itu, yang dulunya lo nggak suka tapi sekarang banyak orang di luar sana tuh suka terhadap mereka karena karyanya mereka. Jadi saya tolong kepada kalian, pada generasi muda,
jangan sampai lo menghilangkan, jangan sampai lo punya rasa oh ini jelek enggak, kuno, apalagi yang lo sedikit berbawa agak kesederhanaan, lo bilang miskin. Jangan sampai lo ngejudge kayak gitu, please lah. Hargai karya mereka, hargai karya siapapun, karena suatu karya akan bisa melejit dengan luas itu karena support dari kalian juga gitu. Dan budaya Indonesia juga gitu, contohnya kayak Red Ponorogo, nggak ada yang mewaris, ada yang mewariskan ya, tapi yang mewariskan cuma sedikit, akhirnya ketika diklaim oleh negara lain kalian marah. Itu udah terlanjur sih, karena kalian sendiri juga tidak itu nggak ada niatan untuk terus ingin meneruskan gitu. Ya meskipun lu nggak kalian tahu jadi, tapi tidak meneruskan. Meskipun lu cuma jadi penonton, tapi ya tolonglah support mereka yang ngelakuin budaya ini. Misalkan kalau lu Ponorogo pakai makan inilah, makan kacang, makan apa sebagainya, meskipun lu nggak suka dengan kayak Ponorogo, tapi lu support. Nah itu jadi suatu jadi mereka tuh yang penerusnya yang masih di situ tuh akhirnya bangga, oh ya aku ini masih ada yang support, jadi budayaku nggak akan luntur gitu. Dan kalau budaya Indonesia hilang, tidak ada yang meneruskan, dan kita itu bingung asalnya dari mana, budaya kita itu apa. Kalau kita ngikut budaya dari luar negeri, berarti kita orang luar negeri, kita bukan orang Indonesia. Nanti generasi muda, generasi besok terusnya bingung budaya Indonesia itu apa. Jadi kalau kalian tidak meneruskan, bahaya buat generasi ke generasi berikutnya. Jadi tolong jangan sampai lupa dengan budaya Indonesia, dan wariskan sampai ke anak dan cucu kita sendiri. Iya benar. Jadi please lah, apapun lah pokoknya intinya, ketika lo udah sukses, ketika lo udah jadi orang pintar, tolong hargai budaya lo sekitar. Itu aja sih pesan gue tentang budaya. Dan jangan menganggap budaya di Indonesia itu kuno, norak atau apa gitu. Kalau budaya luar negeri kalian anggap menarik, kalian anggap wah bagus nih, tariannya keren banget, modern, nyanyiannya banget keren, nyanyiannya suaranya bagus, lirik-liriknya bagus. Tapi kalian jangan lupa tentang budaya di Indonesia, apalagi budaya Jawa, tarian-tarian Jawa. Soalnya saya kan orang Jawa, jadi jangan sampailah melupakan orang Jawa tersendiri. Jangan sampai orang Jawa lali Jawanya gitu. Maksudnya nggak apa-apa sih lo suka dengan orang luar negeri, lo suka dengan, contohnya maaf ya gue sebut, misalkan lo fansnya K-pop, entah itu lo fansnya film Hollywood dan sebagainya, nggak apa-apa lo suka semua itu, tapi asalkan jangan lo ambil semua, jangan lo tinggalin kehidupan lo yang ada di daerah lo. Itu cuman itu budaya mereka, nggak apa-apa lo ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Misalkan lo suka dengan K-pop, jangan sampai lo terlalu suka banget, fans fanatik banget sampai lupa dengan lo negara lo sendiri. Akhirnya lama-lama nanti lo ketika tua, iya lo sekarang lo masih muda, ketika lo tua lo punya mulai mikirin ini mikirin itu, udah apa yang lo mau perbuat. Iya lo masih muda, tapi lo masa muda lo masih ditunjang karena kehidupan orang tua lo sendiri, bukan karena kehidupan lo sendiri. Coba ketika masa muda, anak di Indonesia udah disuruh cari uang sendiri, udah disuruh planning ini planning, lo pasti nggak ngurusin tentang semua itu. Kalau gue sendiri, dan itu emang yang gue rasain ketika gue udah besar, sama mama sama ya gue disuruh udah kamu cari kehidupan sendiri, kamu jangan berpatokan terhadap kehidupan orang tua. Meskipun orang tua lo punya ini dan sebagainya, mama sama ayah akan ngelepas semua itu. Jadi lo mulai dari nol, itu adalah titik awal kehidupan kamu sendiri yang ada di dunia. Dan pesan saya ya itu, jangan sampai lupa dengan budaya kita sendiri. Soalnya kalau bukan kita yang meneruskan, itu siapa lagi? Soalnya kalau budaya kita hilang, kita tidak tahu asal Indonesia itu dari mana, sejarah kita itu dari mana. Jadi yang Raffi sama saya sampaikan itu tolong kalian teruskan. Jangan sampai sih budaya di Indonesia ini norak, kuno, jangan sampai gitu. Soalnya ya itu adalah sesuatu pengaruh banget ya. Oh ya, kemarin gue bukan wawancara sih, tanya terhadap temen gue,
waktu gue kemarin ke kota sama keluarga, itu gini, dia tanya apa sih kebiasaan yang di sini masih lo pertahanin. Ternyata daerah itu, ini daerah Jawa ya, Jawa Timur ya. Karena kita orang Jawa. Nah, itu dia bilang, ya gue masih mempertahankan ini dari nenek moyang gue. Contohnya ketika gue tanya, di sini masih ada nggak? Kan kalau orang di desa itu pagelaran itu setiap hampir acara besar pasti ada pagelaran, menunjukkan budayanya mereka masing-masing. Gue tanya, masih ada nggak kayak apa ya, tari remo, kemudian apa ya, kayak kidung-kidung gitu? Terus dia jawab, oh iya masih kok. Kalau itu masih ada, cuman mirisnya di sini tuh sebenarnya bisa semua, cuman mereka tuh malu terhadap orang lain, orang yang dari kota, entah itu orang dari luar negeri. Mereka malu untuk nari itu sendiri, tapi mereka tuh masih ada niatan untuk meneruskan budaya. Ya itulah mirisnya, kita tuh masih karena malu. Miris, sangat-sangat miris. Iya, jadi kita mungkin budaya kita kalau nggak ada yang apa ya, ngedokterin, lo ikut nggak apa-apa, ikut ini. Kalau ada yang maksudnya memberikan sesuatu pengertian tentang budaya sendiri, mungkin ya udah nggak ada. Karena waktu itu di daerah situ untung masih ada sesepuh itu, agar generasinya tuh masih meneruskan lagi. Akhirnya ya tetap berjalan sih, tapi minim. Tapi yang lain tuh masih support. Itu kerennya yang lain tuh masih support. Pokoknya pesan saya, jangan lupakan budaya kita. Udah, kalau pesan kamu? Selain jangan lupakan budaya kita, jangan apa ya, jangan terlalu fanatik deh dengan budaya luar negeri. Ya nggak apa-apa lo ngefans, tapi sekedarnya biasa aja lah. Jangan sampai lu gini akhirnya lu lupa budaya sendiri. Ya sekarang nggak apa-apa sih, lu masih muda, nanti lu masa tua kan ngerasa semua. Apalagi kalau anak cucu kita sudah lupa dengan budaya kita, wah itu sangat miris banget, mirisnya. Iya. Jadi ya tolong ya, itu dari pesan gue, hargai apapun yang ada di sekitar lo. Cukup apa ya, kalau dari luar negeri saring, benar-benar disaring, jangan sampai lupa. Karena semakin kita lupa, akhirnya diklaim oleh negara lain, nanti kita yang marah, nanti kita yang gini dan sebagainya. Udahlah, jangan membuat opini. Misalkan, oh tari ini nggak sesuai dengan agama gue, tari ini nggak sesuai dengan agama gue, lu nggak suka, terserah. Tapi lu jangan sampai lu ngejudge dan membuat opini orang lain gelisah, kuno gitu, norak. Jangan kayak gitu. Misalkan coba ya, kayak sesaji yang melarutkan sesaji di air laut itu loh, kan itu masih ada tuh di beberapa daerah. Nah itu beranggapan, sebagian orang itu beranggapan bahwa oh ini syirik dalam agama Islam ya, ini nggak boleh. Ketika lo melarang nggak boleh, adat di situ nggak ada, terus nanti suatu generasi selanjutnya apa yang mau dibanggain? Ya nggak apa-apa, emang dalam agama mungkin lo beranggapan syirik, tapi niatan orang kan beda-beda. Jangan sekali-kali lo ngejudge sesama manusia, karena bagi saya, pandangan gue, ngejudge manusia itu lebih berat daripada lo ngejudge dengan Tuhan. Misalkan gini, lo punya dosa sedikit dengan manusia, ketika lo punya dosa sama manusia itu dan meninggal, belum dia maafin, apa yang lo perbuat? Tapi kalau dengan Tuhanmu, dengan Tuhan kalian masing-masing, lo berbuat dosa, nangis, beribadah kepada Tuhan, ya lo pasti bakalan diampunin. Karena Tuhan kan lagi Maha Esa, kan gitu aja. Dia lagi Maha Besar, dia pasti ngampunin selama lo nggak menyekutukan dia, kan gitu aja. Tapi kalau lo berbuat dosa dengan selama manusia, itu harus lo waspadai. Makanya jaga perasaan, jaga kalimat, jaga ucapan. Sudah ya guys ya, gitu aja tentang kita, pembicaraan kita tentang budaya. Dan selanjutnya kita akan membuat video tentang budaya. Iya, kita akan beredukasi tentang pada kalian tentang budaya di Indonesia, Jawa, Kalimantan. Ya insya Allah nggak akan lama kok. Kita kalau misalkan kalau kalian yang komen, Kak apa datang ke daerah sini, tolong dong ulas budaya ini, ya insya Allah kita akan datang ke situ dan kita ulas dan gimana sih kehidupan orang di situ kita aja. Dan kalian komen yang baik-baik. Soalnya kalian komen, Kak tolong bahas budaya Bali, Kak tolong budaya Jawa, nanti kita akan bahas.
dan jangan komen yang jelek-jelek ya. Dan kalau kalian yang kurang setuju, komen yang baik-baik saja. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye.